Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal asatidah, al-habaib wal habaibah, para kasepuhan dan para ikhwan fillah jamaah istighosah pada malam Kamis. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wabil khusus kepada sahibul jawiyah Kang Haji Muhammad Awan Ukaya beserta keluarga dan seluruh para karyawatinya dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diistiqomahkan oleh Allah dalam melakukan ibadah dan mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kasyifatus Sajah atau kitab Safinatun Najah. Malam ini kita masuk ke bab yang paling krusial, faslun arkanus shalah. Ini adalah pasal yang menerangkan tentang rukun-rukun shalat. Kenapa sangat penting? Karena di sini Syekh Muhammad Al-Bakri mengatakan waqad subihatis shalat bil insan. Kalaulah shalat itu kita umpamakan sosok manusia, maka fasyartu kahayatihi wa ruknu karaksihi wal ab'adu ka'ato'ihi wal hayatu kasyumurihi. Apa artinya? Artinya kata Syekh Muhammad Al-Bakri, kalau sholat itu manusia, maka syarat-syarat sholat itu bagaikan hidup atau matinya sholat, hidup matinya manusia. Kalau rukun-rukun sholat itu digambarkan dengan kepala. Kalau syarat-syaratnya tidak dilaksanakan, maka seperti manusia tanpa nyawa. Tapi kalau ada orang tidak ada kepalanya sekarang, orang tidak ada kepalanya, kira-kira hidup enggak? Enggak, mati berarti kan. Begitupun ketika kita sholat, rukun-rukunnya tidak dipakai, rukun-rukunnya tidak dilaksanakan, maka rukun-rukun yang termasuk rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li tidak dilaksanakan, maka seperti manusia tanpa kepala. Ada juga di sini wal ab'adu ka'aqaihi, dan ab'ad seperti apa? Anggota tubuhnya. Sunat ab'ad ada 7. Salah satunya tasyahud awal ataupun kunut pada sholat subuh. Ketika anggota tubuhnya tidak dilaksanakan, contoh manusia tidak ada kakinya sebelah. Manusia ada kakinya cuma sebelah, berarti sebelah lagi nggak ada, pincang. Manusia bukan itu, manusia tapi kurang sempurna. Begitupun ketika sholat subuh tanpa kunut ataupun sholat yang lebih dari 2 rakaat tanpa tasyahud awal, itu pincang. Kenapa pincang? Maka kalau pincang harus pakai kaki palsu. Kalau ompong harus pakai gigi palsu. Apa gigi palsunya? Yaitu sujud sahwi, untuk menambal, untuk mengganti sunat yang terlupakan. Apa itu hayat? Hayat kasyurihi.
hayat ini sholat, karena sunat hayat ini sunat yang hanya melihat tentang tambahannya saja. Kalau nggak dilaksanakan nggak pantas. Contoh manusia itu ada kumisnya, ada jenggotnya. Mungkin kalau sunat hayat ini bagaikan kumis dan jenggot. Kita ngantar anak kita ke kebun binatang. Anak kita yang masih kecil nanya, ayah, itu hewan apa yang ada jenggotnya tapi nggak ada kumisnya? Oh, yang ada jenggotnya nggak ada kumisnya itu kambing. Ayah, itu apa? Ada kumisnya tapi nggak ada jenggotnya. Oh, itu macan, itu kucing, harimau. Ayah, itu ada lagi hewan tapi nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya. Hewan apa itu? Celeng biasanya, babi. Nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya. Ayah kok ada kumisnya, ada jenggotnya. Ayah kan manusia, berarti manusia yang ada jenggotnya, ada kumisnya itu hanya sebagai apa? Tambahan hiasan supaya lebih kelihatan manusianya. Supaya lebih kelihatan manusianya ada jenggotnya. Kalaupun ada manusia nggak ada jenggotnya, manusia bukan? Manusia. Nggak ada kumisnya, manusia bukan? Manusia, sama aja. Manusia. Hanya saja mungkin kalau kumisnya agak tipis, jenggotnya agak panjang, ibu-ibu kan lebih senang lihatnya mungkin. Mungkin tapi itu juga. Nah, jadi itu hanya sebagai perumpamaan saja. Maka rukun sholat di sini yang 17 sangat penting. Ada yang mengatakan 17, ada yang 13, ada yang 14, bahkan ada yang 12. Bahkan Imam Ghazali ada yang 19, ada yang 20. Termasuk ada yang mengatakan khusyuk termasuk rukun sholat. Wah, ini berat sekali. Kalau khusyuk termasuk rukun sholat, berat. Termasuk manusianya yang sholat, nggak harus itu. Maka di sini mazhab Syafi'i itu dikumpulkan, para ulama dikumpulkan dalam kitab-kitabnya, tapi dalam kitab Syafi'ah ini ada 17. Yang 13 tumaninahnya tidak dimasukkan, tapi ada tumaninah. Contoh ruku beserta tumaninahnya. Jadi tumaninah tidak menjadi terperinci sendiri. Kita harus ingat bahwa rukun sholat yang 17 ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu rukun yang hanya ada di dalam hati. Apa itu? Niat. Rukun qalbi. Kenapa di sini dikatakan 17? Semuanya ada 17. Al-awalu yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Dulu kita pernah membahas tentang niat. Niat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, qasdu syai', kita menyengaja sesuatu sambil melakukannya. Ketika niat wudu sambil membasuh wajah. Ketika niat sholat sambil takbiratul ihram. Dan tempatnya niat ini adanya di dalam hati, di dalam qalbu, di dalam hati. Adapun imam ataupun kita membaca usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin itu hanya sebagai penyempurna saja, bukan kewajiban. Pangkatnya sunnah. Kalau diucapkan sunnah dengan lisan, tapi yang wajib adalah di dalam hati. Usolli fardhu duhri, usolli fardhu maghribi, itu yang wajibnya di dalam hati. Ada lagi rukun, itu rukun qauli. Rukun qauli terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun qauli, harus
diucapkan. Ada nggak orang yang sholat ujug-ujug tangannya ke atas, mulutnya diam aja? Apaan itu? Dia nggak bilang Allahu Akbar, cuma tangannya aja gini, mulutnya diam. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar takbiratul ihram harus diucapkan karena rukun qauli. Terus yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah. Kalau jadi imam ada waktunya jahar, ada waktunya disihirkan, ya, ada waktunya dikerasin, ada waktunya disamarkan, ada waktunya ketika kita jadi makmum cukup terdengar oleh telinga kita sendiri, gak usah gangguin telinga orang lain. Ada kadang-kadang berjamaah samping kita terlalu keras tuh, sampai akhirnya mengganggu ke orang lain. Cukup terdengar oleh telinga sendiri, cukup. Dan bukan di dalam hati, diam aja, baca Fatihah diam dalam hati. Astagfirullah. Ini rukun qauli harus diucapkan. Harus diucapkan, maupun sholat sendiri harus terdengar minimal oleh diri sendiri. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup sampai situ tasyahud akhir. Sampai situ tasyahud akhir. Itu yang ketiga. Yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ. Wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu sunnah. Wajibnya hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kesananya ada doa dan lain-lain, itu sunnah. Dan yang kelima yang wajib atau yang rukun qauli adalah salam. Salam yang pertama, salam itu ada dua, ada salam ke kanan, nengok kanan, nengok ke kiri. Dan yang wajib adalah salam yang pertama ketika nengok ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau paling minimal Assalamualaikum saja, atau Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu rukun qauli. Ada lagi rukun fi'li. Rukun fi'li ini yang banyak, ada 7. Dimulai dari berdiri bagi yang mampu, atau selanjutnya adalah ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Terus apalagi duduk ketika tasyahud akhir, itu semuanya rukun fi'li yang harus dilakukan, dikerjakan. Ada lagi tumakninah dalam 4 tempat. Yang pertama dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu harus tumakninah. Apa artinya tumakninah? Tumakninah adalah diam seukuran membaca subhanallah. Diam, jadi nggak usah ngebut-ngebut. Kalaupun ngebut kayak taraweh, tetap ada tenangnya. Allahu Akbar, ruku, seukuran baca subhanallah, diam dulu, walaupun nggak baca apa-apa. Contoh, kita kan biasanya baca subhana rabbiyal a'dimi wa bihamdi. Itu doa, itu sunnah hayat, doa itu kumis. Tapi kalau kita nggak dipakai juga kan sayang pahala, ya, pahala luar biasa. Nambah gantengnya kita, nambah cantiknya kalau manusia. Maka oleh karena itu
Itu yang rukun fi'li dan rukun qauli, dan salah satunya juga ada rukun qalbi, yaitu kita coba karena waktunya malam dan waktunya juga sempit ya. Kita langsung saja yang kedua, asani, yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini para ibu, para bapak, jamaah yang saya hormati, takbiratul ihram artinya adalah kita diharamkan melakukan segala sesuatu yang awalnya Allah halalkan sebelum kita takbiratul ihram. Maksudnya apa? Maksudnya sebelum sholat kita kan boleh makan, boleh minum, boleh ngobrol. Tapi setelah takbiratul ihram mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, ihram, haram melakukan segala yang dihalalkan sebelumnya. Ihramnya itu haram, diharamkan kita makan, minum, ngobrol. Kalau orang lagi sholat makan, batal nggak? Batal. Minum, batal. Termasuk berngobrol ataupun yang lainnya. Maka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, dan ini takbiratul ihram nanti ada bab khususnya, harus pakai bahasa Arab, nggak boleh diganti jadi Allah anu maha agung, Allah yang maha besar, jangan. Atau diganti redaksinya Ar-Rahmanul Akbar. Allah kan punya sifat Ar-Rahman, ganti aja lah Ar-Rahmanul Akbar, biar mantap sumpah. Nggak boleh kata. Jadi tidak sah sholatnya. Nanti ada tata caranya ketika takbiratul ihram. Laki-laki dengan perempuan berbeda mengangkat tangannya. Ketika laki-laki harus ketiaknya terbuka, ujung jari ke telinga seukurannya dikira-kira. Kalau perempuan ketiaknya jangan kebuka, tapi di depan dada. Itu takbiratul ihram laki-laki dengan perempuan. Selanjutnya as-salisu al-qiyam ala qadiri fil ardi. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Bagaimana kalau seumpama tidak mampu? Kalau seumpama tidak mampu, di sini dijelaskan juga bahwa suatu ketika ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini punya penyakit ambeien, ya, wasir. Ada obatnya ambejos di Denatur. Ini sekalian promo ini. Itu langsung hilang itu. Katanya, karena belum nyobain. Mudah jangan. Ya. Itu karena sakit sholat. Maka kata Rasul, kalau tidak sanggup sambil berdiri, boleh sambil duduk. Kalau nggak sanggup sambil duduk, boleh sambil berbaring. Boleh. Sholat itu ternyata kewajiban yang luar biasa. Walaupun kewajiban yang hakiki, tetapi disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah. Siapa waktu itu? Waktu itu yaitu Imran bin Husain. Namanya sahabatnya Imran bin Husain ketika kena penyakit wasir waktu itu. Ya. Fa illam tastati ya fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala janbi. Jadi ketika kamu sudah tidak kuat berdiri, enggak apa-apa kamu duduk. Kalau memang duduk enggak bisa, boleh terlentang atau berbaring, boleh. Ya seenaknya saja. Apalagi kalau sedang sakit di rumah sakit, walaupun sudah berbaring tetap harus sholat. Kalau masih akalnya masih sehat, itu masih wajib sholat. Masih wajib sholat. Selanjutnya, untuk hal-hal yang berkaitan dengan sholat fardu ini wajib atau dianjurkan atau lebih afdal berdiri, itu memang dipastikan bagi yang mampu itu wajib berdiri. Wajib, bahasanya wajib bagi yang mampu. Tapi kalau dalam sholat sunat
itu memang boleh tapi lebih afdol berdiri, hanya boleh saja. Para ulama ada yang membolehkan walaupun lebih afdol berdiri, tetap walaupun dalam sholat sunnah kalau kita masih mampu. Selanjutnya Ar-Rabi yang keempat, qiraatul Fatihah. Qiraatul Fatihah ini kita wajib membaca surat Al-Fatihah maupun kita jadi makmum. Jangan mentang-mentang jadi makmum santai-santai gak baca Al-Fatihah, cuma diam dengerin suara imamnya enak banget nih. Aduh merdu. Ada lagi, suara imamnya ini gak kedengeran nih. Baca Al-Fatihah kagak dia. Ya cuma dengerin doang. Harusnya baca, mau jadi makmum, mau sholat sendirian munfarid, baca Fatihah wajib. 2 rakaat wajib 2 rakaatnya. Yang 4 rakaat 4-4-nya wajib baca Al-Fatihah. Karena kalau tidak baca Al-Fatihah maka la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak termasuk sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah di sini sab'ul masani disebutkan dalam Quran. Itu 7 ayat. Ingat, Al-Fatihah 7 ayat. Dan Imam Syafi'i mengambil di sini dalam kitab Syafi'ina ini Fatihah itu harus 7 ayat. Bagaimana kita ketika menjadi makmum? Imamnya mazhab Hambali. Hambali cuma 6 ayat. 6 ayat. Dari Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini enggak baca bismillah dulu nih imamnya nih. Kita mazhabnya Syafi'i. Kebanyakan orang NU Syafi'i. Berjamaah imamnya gak baca bismillah. Apa yang harus kita lakukan? Diterangkan di dalam kitab Kasih Fatih saja ini, dikatakan bahwa kalau makmum mengetahui bahwa imam itu meninggalkan salah satu rukun atau batal dalam artian, maka menjadi batal salat. Tapi kalau seumpama kita husnudzon, kayaknya imamnya malu-malu dibaca bismillah. Ada kan imam yang malu-malu? Allahu Akbar. Diam dulu tuh. Diam dulu nih. Kayaknya baca bismillah, kayaknya, tapi malu-malu. Kita husnudzon karena ada jeda dari mulai Allahu Akbar ke Alhamdulillah. Kayaknya cukup nih baca bismillah. Imamnya kayaknya baca bismillah, cuma lirih. Banyak yang kayak gitu. Kayak Imam Hambali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak kedengaran dengan jelas. Bagaimana kalau yang seperti itu? Lanjutkan sholatnya berjamaah. Kita husnudzon. Tapi seumpama ujug-ujug Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Gak ada jeda nih. Ini gak baca basmalah, ini gak baca bismillah. Dah kita keluar tuh dari sholat berjamaahnya. Kita sholat munfarid tapi mengikuti gerakan imam. Mengikuti gerakan imam dalam artian kita tetap menghargai, menghormati mereka. Kita sampai salam bareng tapi kita niatnya munfarid, tidak berjamaah. Karena kita mengetahui kita mazhabnya berbeda Syafi'i. Seperti itu. Udah jam 9. Insyaallah mudah-mudahan kita akan sambung lagi minggu depan. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.